Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Na'udzubillah. Apakah tetap maksimal kita untuk mencintai ahli bait? Cinta kerana ilmunya, cinta kerana nasabnya, cinta kerana akhlaknya. Saya cinta kepada Habib Umar, saya cinta kepada Habib Ali Zainal Abidin, saya cinta kepada Habib. Kenapa? Karena ilmu mereka, karena akhlak mereka, karena keturunan mereka, karena nasab mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Saya cinta pula kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia yang paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya, Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah maulid Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat ahli bait Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung kerabat dengan kerabatku sendiri. Saya menyambung kerabat di Kaherah. Saya belajar hadis kepada ahli bait Al-Habib Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut dajjal. Habaib itu berbagai macam modelnya. Ada Habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Ente kalau nggak bersyukur, wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah Habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sesat jalan-jalan dia. Nggak tahu orang pengajaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu benar, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan.
Ahli bait yang mana? Ahli bait yang Asy'ari, fiqh Syafi'i, akidah Asy'ari, tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Saya pecinta ahli bait. Masa datang Habib Umar bin Hafiz di Jakarta, saya duduk kat Hotel Crown, saya datang di Masjid Istiqlal, saya duduk bersama, saya minta ijazah hadis, saya salam, saya cium tangannya. Kenapa Ustaz cium tangan ahli bait? Karena memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul keturunan Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Gak ada bedanya. Ya, siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya, seorang Arab, keturunan Arab, bisa saja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bohongin umat, gak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Nasab itu enggak jadi ukuran. Bukan kebanggaan dia bawa keturunan Nabi atau di Ahlul Bait. Yang orang lihat bagaimana amalnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Meskipun dia dekat dengan Nabi, kalau dia tidak beriman, ya tempatnya neraka seperti Abu Lahab, Abu Thalib, dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Bahwa Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti isim. Apa arti isim? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi, kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat Nabi sudah syukur Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba selama corona kita bisa ngaji online kan? Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nggak ada yang buruk itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatul dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk, Pak? Nih contoh nih. Kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita paham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Bisa bakar sekolahnya Pak sekarang. Bisa gampar gurunya orang tua hari ini. Begitu teganya orang tua sama guru. Dia nggak bisa ngajar, udah minta tolong sama orang. Emang dengan SPP segitu bisa bayar guru? Nggak bisa Pak. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai guru. Maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus. Punya guru-guru yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin.